Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Rahma Widya Putri dengan NIM B932194142, mahasiswa bimbingan konseling Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil resum saya dari beberapa literatur mengenai teori perkembangan karir Ginsberg. Adapun subtopik yang akan saya bahas di video kali ini adalah teori Ginsberg, proses pemilihan karir, perkembangan teori Ginsberg, dan karakteristik teori Ginsberg. Langsung saja, yang pertama saya akan membahas mengenai konsep dasar teori Ginsberg. Ginsberg menyatakan bahwa perkembangan karir individu tidak hanya terjadi pada masa awal dewasa saja, melainkan terjadi dalam keseluruhan proses dan tahap kehidupan seseorang, di mana individu terus berusaha mencari kepuasan dari keputusan karir yang diambil dengan cara terus memperbaiki dan meningkatkan kesesuaian antara perubahan tujuan karir dengan realitas yang terjadi dalam dunia kerja. Dalam teori Ginsberg terdapat 3 unsur, yaitu proses, irreversibilitas, dan kompromi. Proses di sini maksudnya adalah bahwa pilihan pekerjaan itu merupakan suatu proses. Dikatakan suatu proses karena pemilihan pekerjaan atau karir ini dilakukan oleh individu sepanjang hidupnya hingga menemukan karir yang benar-benar pas untuk dirinya. Kemudian maksud dari irreversibilitas yakni bahwa pilihan pekerjaan itu tidak bisa diubah atau dibalik. Artinya, untuk setiap masa perkembangan yang telah terlewati, individu tidak dapat kembali lagi ke masa yang lalu untuk memperbaiki pilihan karirnya. Yang bisa dia lakukan adalah dengan memperbaiki pilihan karirnya di masa perkembangan yang selanjutnya. Kemudian, maksud dari kompromi ialah pekerjaan itu merupakan kompromi antara faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya, yaitu faktor minat, kemampuan, dan nilai. Kemudian yang selanjutnya adalah proses pemilihan karir. Di proses pemilihan karir ini terdapat 3 masa, yaitu masa fantasi, masa tentatif, dan masa realistik. Masa fantasi ini berlangsung pada individu dari masa kanak-kanak sampai kira-kira usia 10-11 tahun atau masa sekolah dasar. Pada masa ini, proses pemilihan pekerjaan masih bersifat sembarangan atau asal pilih dan tanpa didasari pada pertimbangan yang matang mengenai kenyataan yang ada. Pilihan pekerjaan pada masa ini hanya didasari atas kesan yang menyenangkan semata yang diperolehnya dari lingkungan sekitarnya. Jadi, biasanya kan kalau anak-anak itu suka kayak pilih, aku nanti kalau gede mau jadi dokter, mau jadi guru, mau jadi ini itu. Itu mereka itu hanya asal pilih karena menurut mereka pekerjaan yang dipilih itu menyenangkan seperti itu dan masih tanpa didasarkan pertimbangan yang matang gitu. Kemudian menurut Ginsberg, kegiatan bermain pada masa fantasi secara bertahap menjadi berorientasi kerja dan merefleksikan preferensi awal untuk jenis aktivitas tertentu. Berbagai peran okupasional tercermin dalam kegiatan bermain yang menghasilkan pertimbangan nilai dalam dunia kerja. Umpamanya ada umur anak 5 tahun ingin menjadi tentara karena kegagahannya, atau menjadi dokter karena dokter itu bermobil mewah dan penghasilannya besar dari praktek swasta. Anak seperti ini percaya bahwa ia bisa menjadi apa saja dan ini berdasarkan kesan yang diperolehnya mengenai orang-orang yang bekerja atau keadaan lingkungan kerjanya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yakni masa tentatif. Masa tentatif ini berlangsung pada usia kurang lebih sekitar 11-17 tahun atau pada masa anak bersekolah di SMP dan SMA. Pada masa ini, pilihan karir itu mengalami perkembangan dibandingkan dengan masa yang sebelumnya. Mula-mula pertimbangan karir itu kan hanya berdasarkan kesenangan, ketertarikan, dan minat saja tanpa pertimbangan apapun. Menyadari bahwa minatnya berubah-ubah, maka anak mulai memikirkan dan bertanya kepada dirinya sendiri apakah dia memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang dia inginkan dan apakah pekerjaan itu cocok dengan minatnya, seperti itu. Ginsberg mengklasifikasikan masa tentatif ke dalam 4 tahap, yakni
tahap minat, tahap kapasitas, tahap penilaian, dan tahap transisi. Nah, tahap minat ini terjadi pada usia 11-12 tahun, di mana individu mulai menyadari kebutuhan untuk mengidentifikasi arah karir mereka. Pada tahap ini, identifikasi akan pilihan karir direfleksikan dengan memperhatikan aktivitas apa yang mereka senangi dan tidak mereka senangi. Seperti itu. Anak-anak cenderung melakukan aktivitas hanya sesuai minat dan kesukaan mereka saja. Kemudian tahap yang kedua yakni tahap kapasitas. Nah, ini berlangsung pada usia 12-14 tahun yang secara logis merupakan kelanjutan dari tahapan sebelumnya, yaitu tahapan minat. Nah, pada tahap ini, anak mulai memperkenalkan ide tentang kemampuan terhadap pertimbangan karir mereka. Mereka mulai mengevaluasi kemampuan yang mereka miliki untuk setiap aktivitas yang mereka lakukan. Pada tahap kapasitas ini, mereka mulai mempertimbangkan pengaruh-pengaruh dari orang lain, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tahap penilaian. Nah, tahap ini berlangsung pada usia 15-16 tahun. Nah, pada tahap ini, anak mulai beranjak remaja dan melakukan perubahan-perubahan dalam karir mereka. Jadi, pada tahap ini tuh anak-anak itu mulai yang dulunya kayak mikir aku nanti jadi dokter. Nah, sekarang itu perlahan mulai berubah. Aku nggak jadi dokter deh, aku jadi ini aja deh, jadi ini deh gitu. Nah, yang menjadi catatan adalah bahwa pada tahap ini, remaja mulai memikirkan bagaimana memberikan layanan untuk masyarakat. Mereka mulai menyadari bahwa pekerjaan yang dilakukan seharusnya tidak hanya memberikan kepuasan bagi diri mereka sendiri, namun juga bisa memberikan makna bagi orang lain di sekitarnya. Dan pada tahap ini, individu mulai menyatukan minat dan kapasitas yang dimilikinya, yang selanjutnya akan diinterpretasikan secara sederhana oleh mereka yang mulai menyadari bahwa terdapat kandungan nilai-nilai tertentu dari suatu pekerjaan. Nah, kesadaran akan rangkaian nilai ini pula yang mengakibatkan individu dapat membedakan nilai satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lainnya. Kemudian yang terakhir dari masa tentatif ini adalah tahap transisi. Nah, ini terjadi pada usia 17-18 tahun. Tahap ini menggambarkan keadaan di mana individu akan memadukan orientasi-orientasi pilihan yang dimiliki sebelumnya untuk dapat direalisasikan dalam kehidupannya. Nah, tahap ini juga dikenal dengan tahapan pengenalan secara bertahap kepada persyaratan kerja, pengenalan minat, kemampuan, imbalan kerja, nilai, dan perspektif waktu. Nah, pada tahap ini remaja mulai dihadapkan pada kenyataan bahwa perlu bagi mereka untuk membuat keputusan karir yang bersifat segera, konkret, dan realistis. Yang selanjutnya adalah masa realistik. Nah, masa realistik ini terjadi pada individu pada usia 18 hingga 22 tahun atau selambat-lambatnya 24 tahun. Nah, masa ini berlangsung ketika individu ditinjau dari segi pendidikan berada pada masa perkuliahan atau mulai bekerja. Masa ini dibedakan menjadi 3 tahap, yaitu tahap eksplorasi, tahap kristalisasi, dan tahap spesifikasi. Nah, tahap eksplorasi ini adalah tahap di mana individu akan melakukan eksplorasi dengan memberikan penilaian atas pengalaman atau kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan dalam keterkaitannya terhadap tuntutan kerja yang sebenarnya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu tahap kristalisasi. Nah, tahap kristalisasi ini adalah tahap di mana penilaian yang dilakukan individu terhadap pengalaman atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pekerja, baik yang berhasil atau yang gagal, akan mengental dalam bentuk pola-pola karir yang jelas. Pada tahap ini, individu akan mengambil keputusan pokok dengan mempersatukan faktor-faktor internal dan eksternal dirinya untuk sampai pada spesifikasi pekerjaan tertentu. Kemudian yang terakhir adalah tahap spesifikasi. Nah, pada tahap ini, semua segmen
dalam orientasi karir yang dimulai dari orientasi minat, kapasitas, dan nilai sampai tahap eksplorasi dan kristalisasi telah dijadikan pertimbangan yang matang dalam memilih arah dan tujuan karir di masa yang akan datang. Nah, tahap ini merupakan tahap pemilihan pekerjaan yang spesifik atau khusus. Nah, tahap ini merupakan tahap akhir dalam keseluruhan perkembangan karir manusia. Nah, selanjutnya adalah perkembangan teori Ginsberg. Nah, teori ini masih dianggap kurang sempurna karena sampel yang dipilih Ginsberg dalam membangun teorinya ini kurang representatif, yakni hanya diwakili oleh sampel laki-laki dari keluarga yang berpenghasilan di atas rata-rata. Sehingga peluang sampel dalam memilih pilihan karir cenderung lebih luas dan cenderung tidak mengalami hambatan dalam proses okupasionalnya. Sementara kemungkinan adanya kalangan sampel yang berasal dari keluarga yang berpenghasilan rendah dan mengalami tekanan dalam keadaan tertentu, termasuk juga sampel perempuan yang hampir tidak ada dalam studinya dalam kerangka teori ini kurang mendapat perhatian. Dengan adanya pertimbangan tersebut, maka sejak tahun 1970, teori ini mengalami perbaikan di beberapa bagian. Pada awalnya, teori yang digagas oleh Ginsberg ini menerima konsep pengembangan karir sepanjang hayat. Namun, pada perkembangan berikutnya, teori yang dikembangkan oleh Ginsberg dan kawan-kawan ini mengalami revisi. Pada perubahan ini, Ginsberg mengakui bahwa perkembangan karir individu tidak hanya terjadi pada masa awal dewasa saja, melainkan dalam keseluruhan proses dan tahap kehidupan, di mana individu terus berusaha mencari kepuasan dari keputusan karir yang diambil dengan cara terus memperbaiki dan meningkatkan kesesuaian antara perubahan tujuan karir dengan realitas yang terjadi dalam dunia kerja. Kemudian yang selanjutnya adalah karakteristik teori Ginsberg. Nah, karakteristik ini sedikitnya sudah saya jelaskan di awal tadi ya, dalam proses perkembangan karir tadi. Nah, di sini akan saya jelaskan lagi. Di sini di periode fantasi yang terjadi pada sebelum usia 11 tahun ini karakteristiknya adalah murni berorientasi bermain pada tahap awal, proses pemilihan pekerjaan masih bersifat sembarangan atau asal pilih, dan menjelang akhir tahap ini bermain menjadi berorientasi bekerja. Seperti itu karakteristiknya. Kemudian di masa tentatif yang terjadi pada usia 11 sampai 17 tahun. Nah, karakteristik dari masa ini ialah adanya proses transisi yang ditandai oleh pengenalan secara gradual terhadap persyaratan kerja, pengenalan minat, kemampuan, imbalan kerja, nilai, dan perspektif waktu. Kemudian pada masa realistik yang terjadi pada usia 18 sampai 22 tahun, ini memiliki ciri atau karakteristik yakni terjadinya pengintegrasian kapasitas dan minat, kelanjutan perkembangan nilai-nilai, spesifikasi pemilihan okupasi, dan kristalisasi pola-pola okupasi. Seperti itu ya teman-teman. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan di awal. Nah, ini karakteristiknya hanya secara singkatnya saja. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih untuk para penonton yang sudah mendengarkan dan menonton saya dari awal hingga akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.